min laduni abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabatihi ajma'in. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa Fatimah al-Zuhra wa malaikatil mukarrabin khususan thumma ila wali ahya wali nuqaba wali nujaba wali amtad wali abdal wali akun wali marsusun wali kutub wali haqqul ghawus wa kulla rijal al-ghaib thumma ila hadratil wal'aidil wali Ilyas wa Sayyid Muhammad Salam bin Abdul Karim Samar al-Madani Syaihulillahi wa lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa faddala wujudi wa wujudihi wa wahdaniyatihi dzatan sifatan wa af'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kehadiran Allah taala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insyaallah ma'rifatullah. Ketahuilah apa-apa yang Allah anugerahkan pada tiap-tiap diri kita ini, pada mana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menzahirkan atau memperkenalkan akan dirinya. Sesungguhnya diri Allah, zat yang wajib dan wujud mutlak bernama Allah, senantiasa ada dan nyata pada tiap-tiap keadaan kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah, Allah serta kamu barang di mana kamu ada. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang mulia,
segala nabi, Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita mengikut setia beliau sampai menghayat. Bapak Ibu jemaah sekalian, ketahuilah bahwasannya kita ini dihidupkan Allah di alam dunia ini. Adapun makna dihidupkan itu artinya tidak dapat hidup tanpa dengan zat Allah. Kalau dihidupkan, artinya bukan hidup dengan sendirinya. Kalau dulu kita dalam istilahnya ahadiyat zat Allah yang hidup lagi menghidupkan, yang suci lagi maha mensucikan. Sekarang pun tetap dengan ahadiyatnya Allah sekarang di alam nyata ini. Namun untuk kembali pada pandangan zahir batin ahadiyatnya Allah, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tidak cukup kita hanya belajar membaca kitab, kita belajar di pondok pesantren atau universitas. Tidak cukup kita dengan belajar di YouTube. Butuh yang membimbing dan kesungguhan pada tiap-tiap diri kita. Sekalipun dibimbingkan pada kesungguhan, maka sulit untuk mencapai hakikat ahadiyatnya Allah. Maka oleh karena itu, baik yang sudah lama ataupun yang baru hendak ingin salib, ataupun yang sudah salib ataupun suluk, maka kesungguhan itulah penting, keikhlasan dalam belajar itu penting. Karena tidak mungkin mencapai ridho kepada Allah sebelum kita ikhlas kepada Allah. Kalau kita tidak ikhlas berarti tidak ridho dengan Allah. Kalau kita tidak ridho dengan zat Allah, maka Allah pun tidak mungkin untuk meridhai kita. Maka oleh karena itu, inilah yang harus kita telah setiap saat. Karena yang namanya hawa nafsu ini senantiasa istilahnya merayu, membujuk kita supaya keluar daripada hadiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita terbelenggu oleh hawa nafsu ini sehingga berbuat istilahnya berimbang. Itu cara hawa nafsu berimbang. Apa imbangnya itu? Yang ibadahnya dikerjakan sekuat mungkin, maksiatnya pun tidak berusaha untuk mencegahnya. Itu berimbang. Kalau suatu permainan yang imbang tidak ada finalnya, ya. Aku istilahkan permainan saja. Maka sang raja pada diri ini tidak lain wajah zatnya Allah. Sesungguhnya sang raja tidak pernah meninggalkan kita, tetapi bila kita tertutup wajah zahir batin memandang wajah sang raja ini yang amat mulia, amat elok, amat indah, kalah indahnya alam ini. Disitulah istilahnya kita dibelenggu oleh hutan belantara kehidupan dunia ini. Istilah saja, tapi istilahnya sebenarnya tersesat di hutan saja susah, ya. Apalagi tersesat setelah dunia. Kita masih di alam nyata ini, tatkala kita masuk dalam hutan belantara, lupa arah jalan pun susah untuk keluar dari hutan. Bagaimana kalau setelah dunia ruh sudah meninggalkan jasad, tidak tahu awal kita menjadi, tidak tahu sekarang kita berada di mana, tidak mengerti kemana kita akan kembali. Apakah mungkin kita selamat sampai bahtera hadiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Istilah saja bahtera itu, ya semua mau dia lah ngomongnya. Nah, maka oleh karena itu, sesungguhnya hadiah Allah senantiasa nyata. Baik pun tatkala kita terjaga, tertidur, berbaring, duduk, berjalan, Allah azat ahadiyat itu sangat nyata. Namun itu tadi karena kita ini ya kita silau bahasa tadi itu dengan pelangi-pelanginya dunia ini. Dan kadang-kadang pelangi ini bukan buruk, kan indah pelangi. Kalau saya katakan hawa nafsu itu sebenarnya tidak mudah berlepas dari situ. Berbuat baik pun bisa dengan hawa nafsu. Jangankan yang buruk, kita ibadah pun bisa dengan hawa nafsu. Mudah menandai dengan hawa nafsu atau tidak itu, tatkala kita kecewa dengan tidak apa yang tidak kita harapkan, ataupun kita tidak merasa tenang dengan ibadah itu, artinya ibadah kita itu dengan hawa nafsu. Karena tiap-tiap perbuatan yang diawali dengan hawa nafsu tidak akan mendapatkan ketenangan. Nah, untuk berlepas dari sana mau tidak mau senantiasa mentelaah diri, memperhatikan diri, baik bagi sang salib ataupun suluk, kau tidak salib kau.
Salik itu orang yang sudah berjanji berbaiat untuk mengenal diri, mengenal Allah awalnya. Maka tidak dapat terbuka hijab sang salik yang sudah berbaiat mengenal wajah zat Allah kalau dihinggapi penyakit, yaitu pertama malas untuk beribadah. Malas ibadah. Itu umum maksudnya. Luas. Maka ibadah itu terbagi dua pengertian, zahiriyah dan batiniyah. Zahiriyah sebagaimana kita ketahui dalam hukumnya, seperti sholat, puasa, zakat, fitrah, sedekah, dan berbuat baik dengan makhluk-makhluk Allah. Itu lahiriah. Adapun ibadah batiniyah itu artinya hati senantiasa zikrullah, ingat Allah, sehingga tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Tidak ada yang kita kendaki kecuali Allah, tidak ada yang kita ibadati kecuali Allah. Simpelnya tidak menyekutukan Allah. Karena dua golongan dosa besar pada tiap-tiap diri kita ini. Pertama, tusyrik billah, zahir dan batin, artinya jahar dan jali, syirik itu. Yang kedua yang dikatakan zina. Yang ketiga itu pembunuhan. Nah, dosa besar ini yang paling pertama syirik dan kedua zina. Maka dikatakan wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Yang ketiga membunuh, keempat memfitnah. Kalau empat ini sudah bersarang, pertama tiga saja itu celaka. Kalau tidak segera bertobat. Maka selagi sang salik dihinggapi penyakit zahir batin, pertama malas dalam ritual ibadah, mengerjakan ibadah, jangan pernah bermimpi untuk terbuka hijab mengenal Allah. Dan ibadah itu ada ibadah berbentuk rukun, ada berupa ibadah dalam hati batin. Ibadah batin zikrullah, ingat Allah dengan tujuan ingin mengenal Allah. Karena dosa diampuni Allah itu setelah mengenal Allah. Yakinlah. Kalau belum mengenal Allah, 1000 kali istighfar. Semakin istighfar semakin kesel, sama istighfar semakin kesel. Tidak percaya bukti lah. Maka fardu ain ini. Jadi salik artinya orang yang baru awal menuntut belajar ilmu, tauhid ma'rifat untuk mengenal wajah Allah yang senantiasa dekat. Tidak terbuka hijab sang salik ini selagi masih dinodai berbagai macam prasangka-prasangka. Baik prasangka buruk kepada makhluk, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Itu masalah ibadah kan. Kalau Nabi itu diistilahkan kasal malu tutur malu. Sebenarnya itu kata pembuka kitab Darul Nafis itu kalau dikaji dari awal menceritakan awal belajar yang terbuka pun sudah tidak ada istilah tidak ibadah. Belum masuk rukun apal tahu. Cuma terlena dengan terjemahan antara tutur malu dan ini tadi. Padahal itu sudah mendidik sebetulnya. Karena kalimat dalam Darul Nafis itu salik dan sulut sebetulnya. Arti sulut itu orang yang telah terbuka akan hijabnya martabat dan wajah Allah. Walaupun masih ada rasa dia, tapi Allah sudah bertajalli. Kemudian dia malas untuk ibadah. Jangankan martabat pun hijab sekalipun, kalau tidak lagi mau ibadah, maka batal suluknya itu. Kalau Nabi itu kalau dikaji betul, tidak ada istilah, apalagi sudah katanya kudu hijab, kudu kata mafia, luar biasa kalau tidak ibadah. Tapi hakikatnya orang sudah sampai terbuka rasul yang hakiki, mengenal hakikat hadirnya Allah betul pada dirinya. Jangankan ibadah yang dihukumkan, setiap saat zikrullahnya itu dia tidak pernah merasa berzikir kepada Allah. Pikirkan itu. Kalau tidak paham ini akibatnya tidak ibadah. Karena orang yang ma'rifatullah hakiki al-aribillah itu, apabila sedikit pun ada rasa dia, jangankan ibadah berdetak jantungnya, maka gugur ma'rifatullahnya di hadapan Allah. Dan dikatakan kalau tidak hadir Allah. Nah, hal yang demikian bukan hak kita menunjukkan kepada wilayah kaum itu, tetapi hak Allah. Maka yang sudah sampai pada martabat zat ataupun kunuzat, berpeganglah teguh di situ dulu. Nanti Allah yang memperjalankan sampai pada hakiki yang sebenarnya. Jangan lagi dengan apalagi dengan akal, dengan sir qalbi pun jahat.
itu bahaya. Akibatnya apa tuh? Jadi Allah tidak ridho. Istilah amanah Allah sampai berkata pegang amanah hanya begitu. Jalani ibadah zahir batin, jangan terputus. Nanti Allah yang berusaha menjadi hakikat yang sebenarnya dikatakan kunhizat. Itu mengenal titik bayang awal. Kunhizat itu sudah nyata zahir daripada zat Allah. Takwilnya titik dimanakan Muhammad Rasulullah. Dan kalau terbuka rahasia kunhizat, maka kutukan atau mafian yang bukan huruf bukan rupa yang dikatakan tahu mengerti pada setiap saat. Maka orang sudah sampai rahasia titik bak. Zikirnya bukan dengan lapas, bukan dengan pandangan, bukan dengan pendengaran, tapi senantiasa gerak dan diamnya tatkala terjaga dan tertidur. Sudah itikot yang ahad yang dikatakan hanya Allah yang mengatakan begitu saja tidak lebih. Hanya tapi jangan pernah merubah-rubah dengan sendirinya. Jangan pernah merubah. Jadi kalau yang sudah salik awalnya, maka tanamkan zikir jahar itu tatkala sudah ibadah, apapun bentuk ibadah dalam sholat, baik qiyamul lail, wajib atau sunnah. Tapi ingat, jangan mengurungkan pekerjaan juga ibadah itu menjadi nafkah. Dan waktu sudah isya, ya. Tanamkan zikir jahar itu dengan tekun, dengan rajin, dengan awalnya yang dituju hanya Allah, ingin mengenal Allah. Lakoni la ilaha sepuas mungkin. Tidak usah nak dihitung-hitungnya. Di buku itu cuma cara istilahnya dihitung 166. Itu cara awal. Kalau sudah terbiasa jangan dihitung lagi. Biarlah Allah yang menghentikan gerak itu. Kalau terhenti, maka disambung Allahu. Di buku itu salah ketik, sudah berperiksa itu 300 kali bukan 200 kali. Itu awal kalau tidak dihitung. Sebenarnya tidak usah dihitung juga. Biarlah Allah yang menghentikannya. Tidak tertidur ada sejadah. Yang penting niatnya yang sudah saleh untuk mengenal wajah Allah. Tidak usah niat lain-lain. Mungkin saja, marilah kita baca. Allahumma sholli ala salli ala asadi mahlukika habibillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala
بالتوحيد وبحق بالإيمان وبحق بالمعرفة وبحق محمد اليوم العهير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما شاء الله كان لم يشاء ولم يكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله jadi malam